Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naima Fitriani, NIM saya 24964026. Saya berasal dari Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ekonomi dan Sosial. Saya berasal dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pada saat ini saya berusia 19 tahun. Di sini saya ingin membuat video ujian akhir semester mata kuliah kepemimpinan, yaitu ada beberapa poin yang harus saya berikan jawaban beserta dengan penjelasannya. Oke, untuk poin yang pertama yaitu apakah saya pernah menjadi seorang pemimpin? Ya, saya pernah menjadi seorang pemimpin. Pada saat SMA, saya pernah menjadi ketua kelas selama 3 tahun berturut-turut. Di situ setiap pemilihan ketua kelas saya tidak pernah mencalonkan diri, tetapi teman-teman yang menyuruh saya untuk mencalonkan diri saja, dan akhirnya teman-teman memilih saya dan memberikan amanat kepada saya selama 3 tahun saya menjadi ketua kelas di sana. Setelah itu saya juga pernah menjadi pemimpin atau ketua dari sebuah acara himpunan. Waktu itu ada nama prokernya yaitu Sarasehan. Di sana saya menjadi ketua panitianya dan itu berlangsung selama 2 bulan persiapan, dan pada saat hari H saya melaksanakan tugas saya sebagai seorang ketua dari awal acara, dari masa persiapan sampai akhirnya acara selesai. Pada kesempatan kali ini, saya selaku Ketua Panitia mengucapkan terima kasih yang sangat besar atas kehadiran dan berkenannya Bapak, Ibu dosen, dan rekan-rekan mahasiswa untuk mengikuti kegiatan yang kami adakan. Harapan kami kegiatan ini dapat menjalin silaturahmi dan ikatan yang kuat antara dosen dan mahasiswa, karena mempunyai wadah untuk bisa bertemu, berkumpul, dan berkomunikasi, menyampaikan aspirasi dan memecahkan masalah dengan cara dan suasana yang santai, menyenangkan, dan tentu saja terasa kekeluargaannya. Oke, untuk poin yang selanjutnya, untuk organisasi yang sekarang saya ikuti yaitu ada Himika, Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi. Wow. Di sini saya sebagai anggota dari divisi advokasi dan aspirasi. Untuk poin selanjutnya yaitu ada visi misi dan strategi saya untuk sebuah organisasi. Untuk saat ini saya belum pernah memimpin sebuah organisasi himpunan ataupun yang lain-lainnya, tapi ketika saya menjadi seorang pemimpin, visi dan misi saya mungkin kurang lebih ingin menjadikan sebuah himpunan yang selalu aktif dalam kegiatannya. Setelah itu mempunyai proker-proker yang pastinya bermanfaat bagi internal himpunan maupun di luar himpunan. Setelah itu pastinya pemimpin ingin mempunyai anggota yang selalu aktif, yang berkompeten, yang bisa memajukan kesejahteraan himpunan maupun organisasinya maupun diri kita sendiri gitu. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Untuk poin yang selanjutnya yaitu ada bagaimana Anda memulai proses memimpin. Mungkin di bayangan saya di awal saya harus melakukan bonding bersama para anggota, para teman-teman, di mana pemimpin itu harus bisa merangkul semua para anggotanya. Berarti dari situ awal saya harus bisa membangun kedekatan sama mereka, bahwa tidak ada bedanya, tapi di mana kita harus serius, di situ kita harus serius, di mana kita harus bisa menjadi seorang leader dan mereka menjadi anggota, di mana ketika saya memang harus memimpin, mereka harus menghormati saya. Ketika memang nanti ada waktunya, kita bisa bercanda, mungkin seperti itu. Selanjutnya yaitu ada poin bagaimana proses menjelaskan kepada anggota agar mencapai visi dan misi.
Mungkin ketika saya nanti menjadi seorang pemimpin, saya akan menyampaikan visi dan misi saya, dan saya akan mengajak mereka untuk agar kita sama-sama bisa mencapai visi dan misi dari sebuah organisasi yang sedang kita jalankan. Artinya semua harus paham dengan tugasnya masing-masing, semua harus sadar bahwa ada goals yang harus dituju. Mungkin seperti itu. Poin selanjutnya yaitu bagaimana cara menghadapi masalah yang datang baik dari internal maupun eksternal. Untuk menghadapi masalah, ketika ada masalah di dalam internal, misalkan antara anggota dan anggota, contohnya seperti itu, mungkin saya harus menanyakan kepada kedua belah pihak dulu, dari sisi yang satunya seperti apa, sisi yang satunya seperti apa, baru saya tahu, baru mereka akan saya dudukan sama-sama untuk bisa menjelaskan lebih lanjut kepada saya, dan mungkin dari situ bisa dicari jalan keluarnya. Untuk yang contoh eksternal itu kita harus melihat dulu permasalahannya dari segi apa. Misalkan itu di bidang kehumasan, saya akan bertanya dulu kepada internal saya, kepada anggota saya akan menerima penjelasan dari mereka, lalu saya mencari tahu masalah di eksternal dengan pihak luar seperti apa, dan habis itu baru dirundingkan bagusnya seperti apa dan apakah harus diambil jalannya yang seperti apa. Untuk poin selanjutnya yaitu ada gaya kepemimpinan apa yang digunakan, jelaskan kenapa dan bagaimana contohnya. Gaya kepemimpinan yang mungkin nantinya akan saya pakai yaitu adalah gaya kepemimpinan demokratis, yaitu saya akan melibatkan tim dalam pengambilan keputusan, dan saya harus memiliki kolaborasi bersama teman-teman, dan harus terus berpartisipasi di dalam sebuah organisasi itu. Jadi saya pastinya tidak mau mengambil keputusan sendiri, tapi saya selalu melibatkan tim atau anggota, sehingga bisa terjadi sebuah proses kepemimpinan yang demokratis. Poin selanjutnya yaitu ada jelaskan bagaimana Anda mengambil keputusan dalam menjalankan organisasi. Di dalam organisasi saya tidak hanya berdiri sendiri, mungkin ketika mengambil keputusan memang keputusan ada pada ketuanya, tapi saya juga akan menanyakan pendapat kepada misalnya wakil saya atau kepada teman-teman anggota yang lain. Kita akan merundingkan mana yang baik, mana yang harus tinggal, mana yang harus dilanjutkan. Maka dari situlah muncul bahwa saya harus mengambil keputusan yang seperti apa. Poin yang terakhir yaitu apa yang akan Anda implementasikan setelah belajar kepemimpinan. Saya selama ini sudah pernah berapa kali menjadi seorang pemimpin, tetapi setelah saya belajar kepemimpinan, mata kuliah kepemimpinan, saya menjadi paham bahwa memimpin itu bukan hanya sekedar memimpin, tapi saya harus tahu saya itu adalah pemimpin yang seperti apa dan anggota saya seperti apa, karena tidak semua orang itu bisa menerima apa yang saya sampaikan, apa yang saya berikan. Jadi tugas saya yaitu adalah memberikan pengertian kepada mereka bahwa cara memimpin saya seperti ini, cara saya dalam memimpin mereka seperti ini, dan saya juga harus melihat bagaimana mereka. Jadi mungkin seperti itu nantinya ketika untuk poin yang terakhir yaitu apa yang akan Anda implementasikan setelah belajar kepemimpinan. Mungkin selama ini saya sudah pernah menjadi seorang pemimpin, tetapi ternyata ketika saya memimpin itu saya tidak menggunakan banyak metode-metode yang membuat kepemimpinan saya itu masih buruk. Jadi setelah saya belajar mata kuliah ini, saya menjadi tahu bahwasanya memimpin itu tidak hanya sekedar memimpin, tapi saya harus tahu bagaimana cara saya memimpin. Setelah itu bagaimana para anggota saya bisa menerima hasil dari kepemimpinan saya. Seperti itu. Mungkin menurut saya banyak yang mengatakan mata kuliah ini hanya sekedar mata kuliah. Pada saat kuliah pun hanya sekedar masuk atau mendengarkan, tetapi yang saya ambil bahwasanya tuh ada banyak sekali hal atau pembelajaran yang bisa diambil, karena di setiap materinya itu membuat saya tuh lebih paham, ternyata pemimpin tuh harus seperti ini. Setelah itu kalau kita pun marah harus seperti apa, ketika kita harus mengambil keputusan seperti apa, ternyata banyak, dan itu menurut saya bermanfaat untuk kedepannya ketika nantinya saya menjadi seorang pemimpin gitu. Baik, sekian
Baik, sekian penyampaian beberapa poin dari saya. Semoga bisa diterima dan bisa dipahami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.